Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah. Mari kita lanjutkan ngaji kita filsafat. Ini saya agak batuk, jadi tidak apa-apa ya, nanti sekali-sekali ada iklannya sebentar batuk. Mau tak bikin libur, tapi ya wong cuma batuk aja. Daripada ganggu tetangga terus, sekali-sekali ganggu kalian lah. Tidak apa-apa, 1 jam 2 jam agak serak. Oke, kita sudah ada di barat lagi sekarang. Setelah kemarin 1 bulan kita ada di Tiongkok, sekarang kita kembali lagi ke barat kontemporer, melanjutkan sesi sebelum Tiongkok, sesi postmodernisme. Postmodernisme yang paruh kedua ini kita akan ngobrol tentang hermeneutik. Rencana saya juga tidak terlalu panjang. Mungkin kapan-kapan nanti ada fase hermeneutik sendiri ketika kita masuk ke tematik. Maka saya ambil mungkin untuk hermeneutik 3 orang tokoh saja sebelum nanti kita berangkat ke India. 3 orang tokoh, diawali dari Gadamer. Minggu depan kita ngomong Paul Ricoeur, dan nanti terakhir kita ngomong Habermas. Itu yang untuk hermeneutik. Harusnya dimulai dari Heidegger, cuma Heidegger sudah pernah kita bahas di eksistensialisme. Biar nggak ngulang. Kalau ngulang nanti kalian bosan, meskipun mungkin masih belum terlalu paham. Ya kapan-kapan ngulangnya, cuma jangan jarak dekat lah, jarak jauh nanti pada saatnya mungkin diulang ketika kita ngomong tematik, tidak lagi ngomong tokoh. Sementara kan kita masih menjelajahi tokoh demi tokoh. Jadi ya sebagai pengantar, hermeneutik ini populer luar biasa sebagai modus berpikirnya orang postmodern. Karena ketika orang mulai sadar bahwa memahami manusia dan dunianya itu tidak bisa hanya pakai logika. Karena logika itu kan cenderung 1 tambah 1 2, positivistik, ilmunya pasti. Sementara manusia kan tidak 1 tambah 1 2, prosesnya sama, hasilnya bisa sangat jauh berbeda. Sama-sama ikut ngaji ini, nanti hasilnya akan juga beda. Sama-sama ngerti filsafat, outputnya bisa beda. Sama-sama belajar filsafat, bisa jadi kayak Ghazali, bisa jadi kayak Iqbal, atau juga ada yang kayak Karl Marx dan Nietzsche. Kan bodoh, itu kan manusia. Filsafatnya sama, tapi outputnya bisa sangat berbeda. Itulah manusia. Sama-sama ngaji, Qurannya sama, bisa lahir orang yang ngamuan, kejem luar biasa. Bisa juga lahir orang yang kelemak-kelemek, nyerah, tidak mau berjuang sama sekali. Agamanya podo, Qurannya podo, hadisnya podo. Kayak kalian itu kan di kampus, 1 kelas, 1 jurusan, dosennya sama, nasibnya juga beda. Iya. Ya, coba ya, menempuh proses yang sama tidak pasti hasilnya sama. Itu human. Makanya tokoh-tokoh hermeneutik awal kan mengintrodusir hermeneutika itu dalam rangka memahami manusia. Karena sebelumnya di era modern itu, meskipun manusia itu sentral, jadi porosnya modernisme itu kan manusia, sehingga disebut antroposentrisme. Cuma cara memahami manusia sama kayak memahami fisik barang, kayak memahami materi. Cara berpikirnya positivistik.
Jadi kayak memahami laptop, kayak memahami teh, kayak memahami mikrofon, seperti itulah memahami manusia. Dianggapnya mekanis. Maka sejarah-sejarah klasik, psikologi klasik, antropologi klasik, itu kan asumsinya positivistik. Psikologi klasik itu melihat manusia kayak mesin. Anak itu kayak, kalau bayi sukanya ini, nanti kalau puber baru kenal lawan jenis, sekitar umur belasan itu baru kenal lawan jenis, nanti kalau agak besar dikit lah. Itu kan dulu. Tapi positivistik, apa iya sih manusia kayak gitu? Kan enggak juga, macem-macem. Anak zaman sekarang SD aja kan sudah kenal gitu-gitu, ya kan? Apalagi yang mahasiswa. Atau jangan-jangan yang mahasiswa sudah enggak, sudah jelek. Yang gitu-gitu sudah bosan. Pacaran itu zaman dulu Pak, sekarang enggak musim. Sekarang musimnya apa hari ini? Yang lagi ngetren. Itu manusia. Coba kalian bandingkan dirimu sendiri di kampung dengan sekarang hari ini. Itu kan jauh, itu manusia. Dan carilah teori yang cocok sama hidupmu. Mesti banyak nggak nyambungnya teori-teori tentang manusia loh. Kenapa? Ya karena dia membidik horizon tertentu dari kehidupan manusia yang tidak selalu relevan. Oke, itu modusnya, sehingga terus hermeneutik dimasukkan. Hermeneutik diintrodusir ke dunia filsafat. Yang pertama memperkenalkan, itu flashback sebentar, kalau hermeneutik modern itu Friedrich Schleiermacher. Meskipun gaya hermeneutik itu sudah dikenal sejak era Aristoteles, terinspirasi dari Hermes. Hermes itu nama istilah Yunani untuk menunjuk dewa abad, dewa yang menyampaikan wahyu, yang menyampaikan berita dari langit ke bumi. Cuma kalau katanya Syed Hussein Nasr, Hermes itu Nabi Idris. Jadi lidahnya orang Yunani untuk menyebut Idris tidak bisa. Bisanya pakai istilah ya yang deket-deket, istilah Aramis. Aramis itu terus nanti secara dialek tertentu jadilah Hermes. Jadi ini ilmu warisannya Nabi Idris. Kalau ada yang gak setuju hermeneutik, yo sebut aja ini Idrisisme. Iya. Karena banyak orang gegeran hermeneutik tapi tidak ngerti hermeneutik, tidak setuju karena nggak ngerti. Itu yang sekarang banyak orang. Kadang-kadang tidak setuju bukan sekedar nggak ngerti, karena sama sekali nggak mau tahu. Kalau nggak setuju filsafat, ya nggak mau tahu sama sekali tentang filsafat. Ada buku filsafat sudah istighfar bolak-balik. Kan ada yang gitu. Kamu gak setuju Syiah, dan bagi kamu semua yang ada hubungannya sama Syiah haram. Buka bukunya Syiah bagi kamu sudah termasuk kemurtatan. Jadi kamu gak setuju karena gak ngerti. Gak setuju Ahmadiyah, kamu juga malas baca bukunya Ahmadiyah. Gak setuju liberal, kamu malas buka bukunya orang liberal. Gak setuju fundamentalis, mungkin di sini banyak, tapi kan kamu juga gak mau kan buka-buka bukunya fundamentalis. Kalau ada kitabnya Albani, Albani, Wahabi, tidak usah, kan kamu gitu. Jadi gayamu sama aja sama mereka. Podo ragelem, cuma yang kamu ada di kutub kiri, dia ada di kutub kanan. Yang kiri anti buku kanan, yang kanan anti buku kiri. Jadi sama aja, nggak bisa dialog. Akhirnya ya gegeran. Cuma yang sana mau kerengan, kamu nggak berani, kan itu aja. Sana mau mukul-mukul, kamu nggak berani. Oke, kita masuk ke Gadamer. Seharusnya hermeneutik diawali dari Schleiermacher dan kawan-kawan yang awal. Cuma Schleiermacher nggak saya masukkan. Schleiermacher hidupnya di era modern sebenarnya, abad-abad 18-19. Cara berpikirnya agak objektif positivistik. Jadi hermeneutiknya mencari pemahaman yang objektif. Itu nanti antara lain yang dikritik oleh Gadamer. Jadi saya loncati itu, termasuk Dilthey. 2 orang ini, sebenarnya 3 orang, Heidegger, Schleiermacher, Dilthey ini jadi batu loncatannya Gadamer untuk membangun sistem filsafatnya. Gadamer Jerman, nanti Gadamer Jerman, Paul Ricoeur Perancis,
Kita ketemu orang-orang itu di postmodern bagian kedua. Gadamer ini Jerman, hidupnya 1 abad pas. Lahir tahun 1900, meninggal tahun 2002. 1 abad punjul 2 tahun. Lumayan mengalami banyak peristiwa. Awal-awal abad 20 itu kan peristiwanya banyak. Dia ngalami Titanic tenggelam, juga ngalami WTC. Ini kan jarang orang bisa ngalami banyak peristiwa kayak gitu. Jadi sampai tua. Lahir di keluarga saintis sebenarnya. Beda sama Schleiermacher Dilthey, ahli hermeneutik awal. Itu rata-rata lahir dari kalangan agamawan, religius. Biasanya lahir dari bapaknya pendeta-pendeta. Tapi Gadamer ini ndak orang biasa. Ibunya yang agak religius, cuma ibunya meninggal waktu dia umur 4 tahun. Bapaknya ahli kimia, profesor kimia, yang sangat anti dengan profesor ahli-ahli sosial humaniora. Kalau lagi marah-marah sama Gadamer, dia bilang, jangan sampai kamu jadi profesor gosip. Bagi dia, profesor kok bidang sosial humaniora itu isinya cuma gosip, tidak jelas yang diomongkan. Jadi kan makanya menyebutnya profesor gosip. Jadi Gadamer sebenarnya sejak kecil diarahkan oleh bapaknya suka eksakta, tapi terus dia terpesona oleh bidang humaniora, jadinya dia profesor filsafat, profesor humaniora. Ya, di antara guru-gurunya ya yang paling berpengaruh Heidegger. Jadi saking idolanya sama Heidegger, nanti sekitar umur 22 tahun Gadamer ini jadi profesor, guru besar. Tapi meskipun guru besar, setiap kali Heidegger ini ngajar, dia ikut kuliahnya Heidegger. Saking cintanya sama gurunya. Nanti pikiran-pikirannya banyak mengembangkan dari Heidegger, meskipun dia punya originalitas sendiri. Nah, kalau ada murid yang kayak gitu, saya seneng. Paham gurunya, suka gurunya, tapi tidak membebek sama gurunya. Dia punya sistem sendiri. Dia ngerti kelemahan-kelemahan gurunya dan dia kembangkan. Meskipun Heidegger sempat ikut Nazi, yang politik-politik Gadamer tidak suka. Jadi dia murni intelektual. Nah, itu Gadamer. Saya nggak bawa gambarnya. Kalau yang di internet banyak, silahkan dicari. Biasanya edisi tuanya. Bukunya yang paling terkenal ya Wahrheit and Method itu, Truth and Method, kebenaran dan metode. Sudah diterjemahkan. Meskipun kalau saya membaca terjemahannya lebih pusing daripada membaca buku aslinya. Ya, karena memang tidak gampang. Itu kan dari Jerman diterjemah ke Inggris, dari Inggris diterjemah ke Indonesia, terus dibaca oleh mahasiswa. Oh, itu kan jauh sudah lebih membingungkan lagi. Buku ini ditulis waktu dia pensiun, umur 60 tahun. Ya, karya-karya sebelumnya banyak, cuma yang paling monumental ini, Truth and Method ini. Dan Gadamer termasuk tokoh yang diidolai banyak orang, khususnya tokoh-tokoh kontemporer. Kalau di dunia Islam yang terang-terangan terinspirasi Gadamer dan menyebut Gadamer itu Fazlur Rahman. Dia bilang, teoriku disusun antara lain jasa teori-teorinya Gadamer. Oke, kita lihat sekarang. Itu pengantarnya, pengenalan kita terhadap orang yang namanya Gadamer. Jangan khawatir, hidupnya lurus-lurus saja, tidak ada yang aneh-aneh, biasa-biasa, orang baik. Baca nama itu HG, singkatannya Hans Georg, tulisannya Georg, kayak George itu, cuma E-nya nggak ada, bahasa Jerman. Hans Georg Gadamer. R-nya 3/4 jelas, apa 3/4 jelas. Nek Inggris itu kan R nggak bunyi, Gadamer. Nggak, nek Jerman bunyi sih, cuma jangan terlalu koyok Jawa, Gadamer gitu, ndak.
Jadi rada ya ono ere tapi jangan terlalu fase. Jadi juga jangan terlalu hilang Gadamer, ndak. Jadi Jerman, Hans Georg Gadamer. Bismillah, kita lihat ada apa di Gadamer. Semoga sudah dikit-dikit kenal hermeneutik ya, dan tidak langsung tak shortcut ke pikirannya Gadamer. Kalau yang belum, kembali ke dulu kan ada sesi-sesi tentang hermeneutik. Oke, yang pertama saya harus ngomong pengaruhnya Heidegger dulu. Karena ngomong Gadamer itu separuh sebenarnya miliknya Heidegger, separuh baru dia kembangkan. Yang pertama katanya Gadamer, yang ini dari Heidegger, pemahaman. Kalau kamu memahami sesuatu, orang yang memahami itu bukan semata-mata proses kognitif, tapi itulah ontologi keberadaan kita sebagai manusia. Jadi manusia itu disebut manusia kalau dia memahami. Ya kan? Ya gampang-gampangannya, yang bikin kita jadi manusia itu kan akal. Gampang-gampang ini gitu. Akal terus mikir. Berarti kalau mikir itu kan memahami. Kalau kita tidak mikir dan nggak memahami sesuatu, berarti kita pensiun dari manusia. Itulah yang disebut kondisi eksistensial. Kita eksis atau tidak sebagai manusia kalau kita mikir, kalau kita memahami. Jadi memahami itu bukan proses kecil yang terjadi dalam hidup kita, bukan bagian kecil hidup kita, tapi dia bagian yang paling esensial dalam hidup kita, menentukan kita ada apa enggak. Begitu kita tidak mikir, begitu kita aktivitas kognitif kita macet, nggak jalan, kita bukan manusia. Makanya orang gila itu yang tidak bisa mikir kan dianggap sudah awah. Kita memperlakukannya tidak seperti manusia normal. Jadi bukan manusia memiliki pemahaman, tapi kita sendiri itu pemahaman. Manusia adalah makhluk yang memahami. Jadi kalau sebelumnya kita melihat pemahaman itu kan bagian kecil dari mesin besar yang namanya manusia, ada aspek kecil namanya mikir. Tapi enggak, mikir ini meskipun kecil tapi dia eksistensial, menentukan kita jadi manusia apa enggak. Nah, ini eksistensialismenya Heidegger. Jadi selama kamu masih bisa mikir, bisa memahami, kamu masih jadi manusia. Hati-hati kalau kamu tiba, sudah nggak bisa mikir lagi saya pak. Lama itu sudah. Kamu bukan manusia saat itu. Mbah jadi apa? Duduk saya pak, buntu pikiran saya pak. Itu hati-hati. Manusianya sedang tidak ada. Tinggal yang selain manusia yang ada saat itu. Itu teorinya Heidegger sebenarnya. Jadi kalau ada temanmu kok sudah gelap saya, pokoknya pikiran saya nggak jalan, nggak bisa mikir itu, hati-hati, suruh mengembalikan, duduk dulu, mikir harus bisa mikir dulu baru manusia. Kalau enggak kamu ngambil keputusan, nanti jangan-jangan bukan keputusannya manusia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ketika orang memahami, itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari pemahaman yang lama menuju pemahaman yang baru. Kenapa? Karena di kepala kita pasti sudah ada namanya pre-understanding atau pre-suposisi atau pre-kognisi, pra-pemahaman, pre-struktur, pra-anggapan. Itu maksudnya podo kabeh. Di kepala kita sudah ada pemahaman awal, teori awal, konsep awal. Memahami itu sebenarnya memperbarui yang semula sudah ada dengan data yang baru. Ini Heidegger. Jadi pre-understanding.
Orang tidak perlu cerita, Pak, ini teh Pak, untuk diminum, minumnya lewat mulut ya Pak, jangan lewat hidung. Kan tidak usah ngomong gitu. Begitu dikasih ini aku paham, ini teh nggak usah tak sentuh, aku ngerti ini mesti panas. Kenapa? Ada pre-understanding. Kemarin-kemarin panas, jadi tak buka dulu. Oh ya kan, bener kan panas. Jadi ini namanya pre-understanding. Kamu lihat apapun, memahami apapun, itu pre-understandingnya main. Kamu lihat TV tiba-tiba muncul Julia Perez, itu kan mesti pre-understanding. Gayanya Julia Perez yang kemarin-kemarin mesti muncul sudah. Lihat aja nanti mesti mesti gitu. Sebelumnya sudah ada. Kalau nggak ada pre-understanding sama sekali, kamu nggak bisa memahami loh. Kalau kamu nggak ngerti belas, nggak punya data sama sekali tentang itu, ya nggak bisa memahami. Kalau aku nggak ngerti sama sekali, nggak pernah ketemu barang kayak gini, mesti ya bingung. Ini apa ya, warnanya coklat, kok ini ya, nggak pernah ketemu gelas sama sekali, aku ya bingung. Meskipun mungkin nggak pernah ketemu gelas ini, tapi kan aku sudah ada konsep gelas di kepalaku. Itu namanya pre-understanding. Jadi mikir itu bukan dari nggak tahu menjadi tahu, tapi dari pengetahuan yang lama terus jadilah pengetahuan yang baru tentang apapun. Oke, oleh karena itu, ya kesimpulannya dari situ, katanya Gadamer, seperti gurunya Heidegger, berarti pemahaman itu ya tidak sekedar metode, tidak sekedar seni, tapi ontologi, hakikat hidup kita sebagai manusia. Nah, bedanya itu tak tambahkan. Kalau di Heidegger kayak tadi, yang disebut pemahaman itu adalah faktisitas plus tadi pemahaman awal, pra-pemahaman. Faktisitas itu keterlemparan kita dalam fakta. Faktisitas itu nanti yang jadi informasi baru, jadi ilmu baru. Faktisitas itu kita kan selalu berhadapan dengan fakta-fakta. Aku membayangkan di sini agak dingin karena dekat kipas angin. Ternyata ininya agak ke sini. Sumuk deh aku. Kan tiba-tiba berhadapan dengan fakta. Waduh, kipas anginnya kok di sana. Itu kan faktisitas namanya. Mauku tadi nggak gitu, tapi terlempar fakta, gimana lagi. Kamu dulu cita-citanya jadi pilot, tiba-tiba kok masuk fakultas Usuluddin. Nah, itu kan faktisitas. Loh, Usuluddin nggak mungkin deh jadi pilot. Itu faktisitas. Terlempar dalam fakta, terus digabung sama pra-pemahaman. Itulah pemahaman. Kalau Gadamer, iya sih, faktisitas juga pra-pemahaman. Cuma jangan lupa, kita memahami itu tidak sendirian. Ada dialektika dengan lingkungan sekeliling, ada dialektika dengan orang lain. Itu nanti secara umum tambahannya Gadamer pada Heidegger. Makanya tadi tak bilang sebenarnya separuh itu miliknya gurunya, cuma dia mengembangkan yang separuh lagi. Jadi diingat-ingat, modus hidup kita hidup ini intinya memahami. Pemahaman itu bukan dari tidak tahu menjadi tahu, tapi dari pengetahuan yang lama terus berkembang jadi pengetahuan baru. Dan yang ketiga, polanya adalah pemahaman yang lama dialog sama fakta yang baru. Itu yang disebut faktisitas. Oke. Yo, kalau di bahasa-bahasa buku biasanya disebut keterlemparan. Keterlemparan itu kan, terlempar itu kan bukan mau kita. Tiba-tiba kita kayak dilemparkan orang, tiba-tiba ada di sana. Loh kok gini, loh kok gitu. Ya lu-nya itu ya ada yang enak, ada yang gak enak. Ada yang tidak kita harapkan, ada yang sesuai harapan kita. Tapi kita hidup dari keterlemparan menuju keterlemparan. Nah itu namanya faktisitas, terlempar dalam fakta. Nah itu separuh yang pertama
teorinya Heidegger yang dipakai oleh Gadamer. Nah, selanjutnya ini juga masih ada bau Heideggernya. Katanya Gadamer, memahami itu sebenarnya tidak selalu berarti mengerti. Memahami itu sebenarnya lebih banyak berarti menyetujui, menyepakati. Misalnya, kamu tak ceramai kayak gini terus bilang understand, paham. Kamu kan udah bilang paham, ya kan? Paham itu sebenarnya bukan urusan kamu ngerti yang tak omongkan. Kadang-kadang kamu tidak nyampe yang tak omongkan, tapi kamu bisa menerima. Oh iya Pak, saya terima. Makanya kalau ada orang ngomong cobalah kamu pahami aku, itu kan maksudnya kamu terima aku dengan kondisiku sekarang itu loh. Cobalah memahami, itu sama dengan cobalah menerima. Jadi memahami itu sama dengan menyepakati. Oke, aku setuju sama kamu. Nah, itu teorinya Gadamer. Kalau ada orang ngomong understand, yes, aku understand. Nah, ini berarti dia sepakat dengan yang kamu omongkan. Intinya kan itu. Kalau masih belum paham ya enggak, berarti belum sepakat. Atau sudah setuju tapi enggak sama sih yang kamu inginkan, tapi kamu masih belum setuju. Itu kan namanya belum sepakat. Mesti jawabannya masih belum. Understand belum. Aku ngerti maumu, tapi masa kayak gitu, itu belum menerima berarti, belum sepakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa memahami itu sama dengan menyepakati? Karena begitu kamu memahami sesuatu, itu sama artinya kamu setuju dengan pre-understanding yang kamu sepakati. Itulah. Jadi kalau ada orang ngomong, saya ngomong kayak gini, terus setuju nggak? Paham nggak? Ya Pak, paham. Berarti kan kamu menyepakati asumsi-asumsiku. Kalau kamu nggak menyepakati, kamu nggak akan bisa setuju. Dan kamu susah untuk memahami. Untuk kamu bisa paham, kamu harus sepakat dulu. Kamu paham maunya ngaji malam ini, itu kan karena kamu ngerti pre-understandingnya ngaji. Apa sih ngaji itu sebelumnya. Tapi kalau kamu gak ngerti, kamu mungkin susah untuk bisa menyepakati ngaji ini. Ngaji kok filsafat, ngaji kok kiai ini gak kedunan, gak serbanan, gak sarungan misalnya. Tapi karena kamu sudah punya pre-understanding, sudah punya pra-pemahaman, biasa sudah. Dan kamu sepakati, kamu paham, itu berarti kamu setuju. Oke. Kenapa sih memahami itu menyepakati? Antara lain alasannya, ketika kamu memahami sesuatu, itu kan berarti kamu sedang merekonstruksi yang kamu pahami. Kamu dijelaskan tentang betapa rusaknya Indonesia sekarang, ya ABCD kan. Itu berarti asumsi-asumsi berpikir yang menjelaskan ke kamu, entah itu buku atau orang, kamu setujui. Kalau enggak, ya enggak. Misalnya Indonesia ini harusnya rukun ya. Minimal ketika saya ngomong Indonesia harusnya rukun, di balik itu kan ada banyak pra-pemahaman. Misalnya ada negara namanya Indonesia, ada rakyatnya yang sekarang gegeran, buktinya disuruh rukun. Antaranya kan ada ini. Dan ini kamu sepakati. Kalau ini gak kamu sepakati, kamu gak terima klaim bahwa Indonesia itu harusnya rukun. Itu namanya pra-pemahaman. Nah, begitu kamu menyepakati sesuatu, pra-pemahamannya ini harus kamu ngerti dan kamu setujui. Kalau enggak, kamu tidak akan bisa paham. Yo, bahasanya anak sekarang gagal paham. Gagal paham kenapa? Kalau dalam bahasa itu, karena basic understandingnya, pre-understandingnya tidak kamu setujui. Misalnya Islam ini harusnya rahmatan lil alamin. Di mana-mana kan orang ngomong itu. Tapi kan kamu sering gagal paham kalau ada orang ngomong kayak gini. Kenapa? Pre-understandingnya nggak jelas. Kalau orang ngomong ini, kira-kira orang ini arahnya kemana ya? Diawali dari asumsi apa ya? Konotasi rahmatan lil alamin bagi garis keras dengan yang liberal ternyata sangat jauh berbeda. Kenapa? Pre-understandingnya beda.
Yang satu Islam rahmatan lil alamin ini, Islam harus menaklukkan dunia, dunia harus di bawah kakinya dan nanti akan jadi tentram. Yang satu Islam harus membaur dalam pergaulan dunia, dia jadi bagian dari dirinya dunia sehingga dunia jadi tentram. Beda. Yang membedakan apa? Pre-understandingnya, pemahaman awalnya. Kalau nggak ngerti bisa salah paham. Tiba-tiba temenmu bilang, wah aku itu sayang sekali sama kamu loh. Nah, itu kalau kamu nggak ngerti pre-understandingnya kan bisa salah paham. Ah, kita kan cowok sama cowok, masa kamu sayang sama aku lah misalnya. Loh, kamu nggak ngerti pre-understandingnya. Itu maksudnya sayang itu nggak kok sayang kayak sama pacar apa sama apa. Sayang itu ya aku care, aku itu kan, itu pre-understandingnya. Kalau kamu ngerti pre-understandingnya, oh iya aku juga sayang sama kamu. Tapi ketika gagal paham, kamu nggak bisa menyetujui, menyepakati pre-understandingnya, ya yang terjadi salah paham, nggak terjadi pemahaman. Maksudnya begitu, katanya Heidegger. Makanya memahami itu sebenarnya sama dengan menyepakati. Apa sih yang disepakati? Basic understandingnya, pre-understandingnya. Meskipun jawabannya ndak, aku akhirnya ndak sayang padamu, ya ndak apa-apa. Tapi kan berarti sudah ngerti arah percakapannya. Ketika ngerti arah percakapan, berarti ada kesepakatan terhadap pemahamannya. Oke. Nah, filsafat gini harus pelan-pelan mikirnya. Kalau tak cepet-cepetin kamu puyeng nanti. Ya, jadi pemahaman sama dengan kesepakatan. Tidak kayak kemarin. Kalau Sun Tzu kemarin kan cepet, yang penting perang, menang, beres. Kalau ini agak jelimet, pelan-pelan. Selanjutnya nanti diulang lagi kalau ada rekamannya. Ini prasangka. Apa sih secara umum isinya pra-pemahaman itu? Basic understanding itu, ini lagi-lagi masih Heidegger. Ada 3 secara umum. Yang pertama Vorhabe, yang kedua Vorsicht, yang ketiga Vorgriff. Ini bahasa Jerman. Kamu hafalkan aja istilah-istilahnya, nanti kalau ngomong di luar pakai ini keren kamu. Oke ya. Vorhabe itu adalah pandangan awalmu tentang apa yang akan kamu pahami. Kalau kamu ingin memahami Indonesia, pasti kan kamu sudah punya kesan awal tentang Indonesia. Bahasa kita kesan awal, maksudnya persepsi awal, perspektif awal. Ingin memahami tentang jilbab, wah itu perspektif awal. Saya kemarin baru diajak orang diskusi tentang jilbab. Terus buka-buka kitab Madzhabul Arba'ah itu, ya ternyata para ulama juga macam-macam. Ada yang bilang telapak tangan sama wajah, ada yang bilang yang agak di madzhab 4 itu yang pakai cadar, yang saya belum ketemu. Tapi boleh, aurat itu kan lebih boleh, ya kurang jangan. Ditutup semua juga tidak apa-apa. Cuma yang harus ditutup, ditambah-tambah tidak apa-apa. Cowok kan cuma udel sampai dengkul, ditambahi juga tidak apa-apa. Di atas ditutup juga tidak apa-apa. Cuma udel sampai dengkul. Kapan itu ada yang tanya, Pak itu bagian depan apa belakang Pak? Itu saya yang jawab bingung. Udel sampai dengkul, bokong termasuk nggak? Maksudnya kan gitu. Jangan-jangan ditutup depannya aja, belakangnya. Lo ada kan yang celana yang model low rise itu kan gitu. Kamu kalau duduk kan bokongmu bisa kelihatan. Itu aurat nggak? Kalau pakai kaos yang agak meledet ke atas itu kan, begitu kamu rukuk apa sujud kan, yo celana dalammu kelihatan. Sudah kelihatan tidak dicuci 3 hari, dipamer-pamerkan lagi. Nah kan, makanya itu masuk aurat nggak Pak? Kan belakang Pak, bokong. Katanya kan cuma pusar sampai lutut, nggak disebut-sebut bokongnya. Nah itu pusar sampai lutut itu depan belakang apa depan aja? Wah, susah golek kitabnya. Ya yang perempuan juga itu kan, bahkan ada yang auratnya perempuan itu ya baina kubul wa dubur.
Auratnya laki-laki. Jadi depan sama belakang aja. Jadi kamu kemana-mana pakai celana dalam aja sebenarnya sudah nutup aurat. Iya. Apalagi kalau menerjemahkannya literally, bukan gitu Pak. Baina kubul wa dubur itu antara kubul dan dubur. Jadi di antaranya Pak. Jadi gitu Pak. Kubul wa duburnya bukan aurat itu. Auratnya cuma antaranya tuh gitu Pak. Itu harfiah. Ketika orang, itu contohnya Furhaba itu, ketika membahas itu orang pasti sudah punya pre-understanding. Bagi yang mungkin pakai cadar, dia akan mengarahkan bagaimanapun cara berpikir bahwa cadar itu yang benar. Kenapa? Sudah ada Furhabanya. Dia sudah punya pijakan awal sebenarnya, sudah punya pandangan awal. Itu Furhaba. Menentukan loh, pemilihan dalil, pemilihan ayat itu Furhaba. Yang Mu'tazilah, yang liberal, yang fatalis, Jabariyah itu kan dia Jabariyah dulu terus cari ayat. Jabariyahnya jadi Furhabanya. Hidup ini bebas apa terikat ya. Nah itu dia sudah punya pandangan dulu, terus ayatnya kan milih sesuai pandangannya dia. Itu Furhaba. Yang kedua forsih. Kalau forsih itu ketika orang mikir sesuatu, sebenarnya dia sudah punya bayangan hasilnya nanti harus kayak gini, atau hasilnya akan kayak gini. Itu yang bikin orang debat. Kenapa? Masing-masing ingin mengarahkan hasilnya sesuai yang dia bayangkan. Itu termasuk jenis prapemahaman. Debat antara agama Islam dan Kristen kan banyak di internet itu kan. Mesti yang Kristen mengarahkan gimana caranya yang Kristen menang, yang Islam mengarahkan gimana caranya Islam menang. Dan dia sudah punya alur menuju ke sana. Itu forsih. Apa yang dilihat di depan, bahasa letterleknya. Kalau Furhaba itu kalau di bahasa Inggris semacam for have, apa yang sudah dimiliki. Forsih itu, forsih apa yang dia inginkan di depan, itu menentukan cara berpikir. Jadi tujuan itu kan menentukan. Kalau kamu misalnya meneliti tentang orang buang tumpeng di pantai misalnya, itu kan di kepalamu sudah teriak-teriak macam-macam itu. Mungkin yang teologis itu urusan kafir, urusan yang antropolog, wah ini urusan budaya lokal yang unik, yang urusan ekonomi, wah itu mubadir. Iya kan? Sudah ada di kepalamu, sudah. Nah, begitu kamu ke lapangan wawancara, mesti kamu arahkan sesuai visimu. Yang ditanyakan juga mengarah sesuai visimu. Nah, itu namanya forsih. Misalnya ke Gunung Kemukus yang kemarin baru rame itu kan, mau neliti orang yang ritual. Itu kan antropolog yang naik ke sana, dengan kiai yang naik ke sana, dengan mahasiswa yang naik ke sana. Itu kan isi kepalanya beda-beda. Mungkin antropolog, wah ini budaya unik ini harus diteliti ini kan. Jadi di kepalanya penuh dengan teori-teori antropologi. Kiai naik ke sana, wah ini kafir, ini harus didakwahi, ini orang-orang. Nah, itu kan kalau mahasiswa naik ke sana, nggak ngerti aku isinya apa pikiranmu. Ya kan? Loh itu kan nanti menentukan apa yang ingin kamu lihat di sana, apa yang kamu lakukan di sana, itu forsih. Kamu sudah membayangkan di sana ingin ketemu apa. Dan yang ketiga forgrief. Forgrief ini perspektif, kerangka teori. Kalau kiai mungkin begitu ke sana pakai ayat. Antropolog pakai teori antropologi. Mahasiswa pola pakai prinsip ekonomi misalnya, dengan modal sekecil-kecilnya nyari untung sebesar-besarnya misal. Lalu itu kan, itu namanya perspektif, kacamata. Kacamata juga menentukan. Tembok warnanya putih, kalau kacamatamu hijau ya jadi hijau. Itu namanya forgrief. Jadi ketika orang akan memahami, paling tidak di kepalanya ada Furhaba, ada forsih, ada forgrief. Ada pendapat awal, ada
visi yang ingin dituju, pengertian yang ingin diwujudkan, dan ada kacamata yang dipakai, perspektif yang akan digunakan. Jadi tidak mungkin orang turun ke lapangan meneliti, memahami itu kosong sama sekali. Termasuk yang misalnya, Pak, ini kan grounded research, Pak, fenomenologi, Kak, objeknya disuruh ngomong sendiri, tidak bisa. Katanya hermeneutik, objeknya ngomong sendiri lah. Objeknya ngomong kan kita yang mendengarkan, kita yang menganalisis. Sementara kita ada Vorhabennya, ada Vorsich-nya, ada Vorgriff-nya. Itu yang bikin objeknya ngomong, tapi kan ketika aku pahami, dipahami dia lagi, cara menangkap kita beda-beda. Jadi itu yang disebut prasangka, pre-understanding, pra-pemahaman, yang sangat mempengaruhi orang yang memahami, orang yang berpikir. Itu tadi yang dari Heidegger. Sekarang kita lihat yang dari Schleiermacher. Kalau yang dari Heidegger, dia melanjutkan. Cuma yang dari Schleiermacher, Gadamer ini kritik terhadap Schleiermacher ini nanti yang menghasilkan teori-teorinya Gadamer antara lain. Jadi Schleiermacher itu, kalau kalian paham teorinya, secara umum intinya ini. Kalau Schleiermacher, pemahaman itu sifatnya objektif. Kalau saya ingin memahami buku, cara paling baik biar saya paham buku itu adalah tak lihat isinya buku, tak lihat siapa pengarangnya, kayak gimana konteksnya, terus tak sambungkan. Itulah maksudnya buku. Aku yang baca jangan ikut terlibat. Kalau aku ikut terlibat, nanti mengacaukan maksudnya buku. Itu Schleiermacher. Kenapa kok begitu? Biar tidak salah paham. Salah paham nanti hasilnya gagal paham. Kayak kamu kalau baca buku filsafat, itu kan lebih sering gagal pahamnya daripada bisa pahamnya. Jadi orang-orang romantik itu cara berpikirnya objektivis. Jadi pemahaman itu adanya di objek yang dibaca. Kita jangan ikut main. Kita cuma memunculkan, oh ini loh maksudnya teks, oh ini loh maksudnya yang dibaca. Kita nggak tahu yang main kayak gimana. Pokoknya jangan sampai ikut main subjek yang baca ini. Nah itu Schleiermacher. Katanya Gadamer, apa mungkin seperti itu? Kalau kita datang ke objek yang kita baca, apa bisa kita tidak main? Kalau model romantik, ya bisa dong. Teksnya suruh bunyi sendiri, konteksnya suruh bunyi sendiri, kita lihat situasi pengarangnya, terus kita sambungkan, jadi deh. Iya, teksnya bunyi sendiri itu kan yang bikin bunyi siapa? Kita kan. Yang menyambungkan teks sama konteksnya siapa? Kita kan yang membaca. Ya kan? Maksud teks ini, tanpa saya ikut main, lah yang ngomong maksud teks ini kan kita. Sementara kita itu tidak bisa kosong. Al-Qur'annya bisa sama. Masing-masing kepingin mengakses apa maunya Allah kan. Tapi kan apa bisa ketemu maunya Allah? Yang ada kan hasil tafsir sesuai para ulamanya masing-masing. Itulah. Jadi katanya Gadamer, tidak mungkin model objektif itu, tidak mungkin. Ketika orang merekonstruksi makna, tidak mungkin dia kosong. Tidak mungkin orang bisa ini teksnya, ini konteksnya, berarti maksudnya ini. Tidak bisa. Karena yang bilang ini teksnya kan kita, yang bilang ini konteksnya juga kita. Jadi kita ikut main. Sementara di kepala kita bermain macam-macam tadi, peranggapan. Tuh. Saya sering ditanya mahasiswa, Pak, tapi kan ada Pak tafsir itu yang ayat
ditafsirkan dengan ayat, Al-Quran dengan Quran. Kalau ini kan mufasirnya nggak ikut main, Pak. Itu katanya siapa? Nggak main. Yang bilang ayat A ditafsirkan ayat B siapa? Kan mufasir juga. Mungkin mufasir yang lain bilang, loh ayat A bukan B, ayat A itu tafsirnya di ayat C. Kan bisa kayak gitu. Enggak, manusia pasti ikut main dalam proses pemahaman. Jadi kritiknya terhadap Schleiermacher, tidak mungkin orang bisa kosong ketika mendekati objek yang dipahami. Menghindari kesalahpahaman bukan itu. Justru katanya Gadamer, jangan cari kesalahpahaman, carilah kesepahamannya. Gitu loh. Peranggapan yang tersembunyi itu loh. Itu kan yang tadi disepakati itu loh. Itu aja yang dibongkar. Orang ini memahami kayak gini dengan peranggapan ini. Itu akan lebih menunjukkan objektivitas pembacaan. Aku, peranggapanku kayak gini. Jadi menyadari peranggapan-peranggapan yang ikut bermain. Itu yang nanti disebut kesepahaman bersama. Apa sih maksudnya kesepahaman bersama? Kalau aku baca buku, itu harus ada peranggapan yang sama yang disepakati bersama. Kalau enggak, kamu akan gagal paham. Kalau kamu baca buku filsafat, harus jelas dulu peranggapan-peranggapannya. Kamu ngerti yang dimaksud Gadamer dengan peranggapan itu apa, yang dimaksud Heidegger dengan manusia otentik itu apa itu, dan kamu setuju, baru kamu bisa paham Heidegger. Kalau enggak ya kamu akan gagal paham. Itu yang disebut kesepahaman. Memahami sesuatu harus dengan asumsi-asumsinya yang disepakati bersama antara yang memahami dengan yang dipahami. Nanti akan lebih jelas di belakang di teori fusion of horizon. Kayak gimana sih kesepahaman itu. Tapi intinya dia ngeritik Schleiermacher bahwa pemahaman itu bukan menghindari kesalahpahaman, tapi justru mencari kepahaman bersama yang disepakati oleh reader dan authornya. Kalau enggak ya nanti mesti enggak paham. Kita lihat. Itu kritiknya pada Schleiermacher. Jadi orang tidak mungkin blank ketika membaca teks. Jangan mengasumsikan objektivitas, karena tidak ada manusia itu yang tanpa pra-pemahaman. Nah itu Schleiermacher. Sekarang kritiknya lagi pada tokoh hermeneutik yang kedua, Wilhelm Dilthey. Schleiermacher dan Dilthey ini masih objektivisme ilmiah abad 18-19. Makanya dia menganggap ada loh pemahaman objektif itu. Kalau Dilthey ahli sejarah, dan teori-teori sejarahnya ya ujungnya objektivitas sejarah. Itu nanti yang disebut historisisme. Jadi seolah-olah sejarah itu bisa ngomong dirinya sendiri. Ya nanti yang fakultas adab mesti bisa ya. Seolah-olah kalau diceritain sejarah Pangeran Diponegoro, sejarah Mojopahit, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan yang ngomong sejarah. Sejarah bisa objektif, padahal kan tidak begitu. Kalau pakai teori praanggapan tadi loh, sejarah versi siapa dulu? Sejarah yang ngomong siapa dulu? Jadi nggak mungkin ada sejarah bisa objektif yang bebas dari prasangka. Sejarah PKI aja kan sekarang tidak jelas. Zaman Orde Baru seolah-olah Yosi PKI itu kurang ajar luar biasa, mau berontak. Sekarang orang bingung lagi, kenapa muncul alternatif teks-teks baru tentang PKI yang tidak sama dengan dulu yang disebarkan zaman Orde Baru. Nah, tapi kayaknya Dilthey kan itu. Meskipun Dilthey berjasa untuk menyelamatkan ilmu-ilmu humaniora agar tidak diseragamkan dengan ilmu-ilmu alam, tapi dia masih terjebak namanya historisisme, bahwa narasi sejarah itu bisa bersifat objektif dan universal.
Padahal tergantung yang cerita siapa kan. Sejarah ngaji filsafat ini, misalnya besok-besok tiba-tiba takmirnya diganti orang-orang garis keras, jenggotan, ngamuan semua, maka dia akan cerita zaman dulu, waktu sesat-sesatnya Masjid Sudirman. Di sini pengajian sesat apa yang tidak ada, misalnya ono filsafat, ono kejawen, ono ceritanya akan begitu. Kenapa? Loh, peranggapan yang cerita ikut main, gitu loh. Jadi itu yang dikritik oleh Gadamer. Apa bisa orang mengobjektifkan sejarah? Yang kedua, coba dilihat, katanya Gadamer, justru ketika orang ingin objektif sebenarnya gagal. Kayak orang modern itu loh. Orang modern itu kan maunya objektif tanpa prasangka. Tapi justru anti prasangka itu ya prasangka itu sendiri. Anti pra-pemahaman, kita mau objektif, itu nanti jadi pemahaman itu sendiri. Jadi pra-pemahamannya. Jadi pra-pemahamannya anti pra-pemahaman. Itu filosof bisa ngomong jelimet kayak gitu. Ya kan? Itu kan kayak demokrasi. Gimana demokrasi menghadapi kelompok yang tidak demokratis? Ya harus dibasmi. Loh, berarti ketika dibasmi tidak demokratis dong. Yo dibiarin aja. Loh, itu anti demokrasi loh. Nanti kontradiksi. Bulet ya. Nah, katanya Gadamer juga begitu. Tidak bisa orang anti pra-pemahaman. Contohnya misalnya modern awal, romantisisme, pencerahan. Romantisisme jargonnya kembali ke alam, kembali ke mitos, anti subjektivitas, harus objektif, kembalikan ke local wisdom. Tapi yo kembali ke alam, kembali ke lokal itu jadilah dia pra-pemahamannya. Atau orang modern punya prinsip mengatasi mitos dengan logos, kembali ke manusia, kembali ke alam semesta. Sama aja. Ya pra-pemahamannya berarti itu mengatasi mitos dengan logos. Jadi tidak bisa orang keluar dari pra-pemahaman. Kalau keluar dari pra-pemahaman berarti kamu buang semua pengetahuanmu blank. Malah kamu tidak bisa baca, tidak bisa mikir. Karena itu prasangka, pra-pemahaman itu sifatnya niscaya. Niscaya itu yo, selama kita masih manusia normal pasti ada pra-pemahaman. Selama kita masih bisa mikir pasti terlibat pra-pemahaman. Ketika pikiran itu mandek, ya berarti saat itu juga kita nggak pakai pra-pemahaman. Atau begitu kita nggak pakai pra-pemahaman, berarti kita nggak bisa mikir. Tentang apa saja, kamu boleh ngambil contoh dirimu sendiri. Ketika memahami apa, pasti ada pra-pemahaman. Ya kayak tadi, pemahaman awal yang melahirkan pemahaman baru. Kamu masuk ke ruangan ini, lihat, karpetnya kok debunya banyak ya. Kamu ngerti karpet, kamu ngerti debu, kamu ngerti kotor. Itu kan di kepalamu sudah ada konsep-konsep itu. Itu kan jenisnya pra-pemahaman. Kamu ngaji kok senyum-senyum aja, sedang seneng ya. Loh, itu kan kamu bisa menyimpulkan itu karena ada konsep duluan di kepalamu. Kalau nggak ada konsepnya, blank sama sekali, bingung kamu. Pak, saya mau meneliti, grounded research pak. Semua yang ada di kepala tak pending, biarkan objeknya bicara sendiri. Loh, kamu nggak bisa baca malahan di lapangan. Ada orang buang tumpeng, kamu kelakep-kelakep. Ini dulu namanya apa ya? Bingung kamu. Kamu tetap ngerti itu namanya tumpeng, itu namanya ritual, itu namanya kan gitu. Terus kamu bisa nyambungkan sama teologi, sama agama, sama ekonomi, sama budaya. Itu kan ini bunyi semua, itu pra-pemahaman. Kalau dia kosong, malah kamu tidak bisa mikir. Gitu loh. Jadi kalau pakai Gadamer, kalau kamu marah-marah, jangan suruh temanmu untuk objektif.
kamu mbok yang objektif. Nggak bisa dong, manusia masa bisa objektif kalau pakai Gadamer. Kenapa? Selalu ada pra-pemahaman. Manusia nggak bisa yang ngomong objeknya, yang ngomong manusianya, subjeknya. Karena setiap orang punya kacamata. Kalau gitu bisa ngawur ya Pak. Yunda, secara nanti diteliti, kalau memang pra-pemahaman itu harus dibahas, biasanya orang mengkategorikannya nanti di antara pra-pemahaman itu ada yang legitimate dan ada yang tidak legitimate. Pra-pemahaman yang sah dan ada yang tidak sah. Tidak harus begitu. Ya pra-pemahaman kadang-kadang juga keliru kan, kadang-kadang juga tidak pas. Itu harus dicermati juga. Nah, apa sih yang legitimate dan tidak legitimate? Itu biasanya parameternya dua. Yang pertama tradisi, yang kedua otoritas. Tradisi itu karena tidak ada orang yang bisa berpikir di luar tradisi. Tidak ada. Setiap orang pasti menyejarah, pasti historis, berada dalam tradisi tertentu. Saya tidak mau Pak terikat apapun, tradisi apapun saya tidak mau. Saya mau bebas, saya mau liberal. Ya itu berarti kamu terikat oleh tradisi, namanya liberalisme. Tidak ada orang bisa keluar dari jebakan tradisi. Wes kamu pingin gaya apa aja Pak? Saya alternatif Pak. Iya loh, alternatifmu itu pasti dalam konteks tradisi tertentu. Saya original sekali Pak, genuine sekali Pak. Tidak bisa. Original, genuine itu pasti mix dari yang selama ini sudah kamu pahami. Mungkin sifatnya imajinatif, tapi tetap dalam konteks tradisi tertentu. Ini tidak pernah ada sebelumnya Pak. Ada pasti. Cuma kamu kreasi sendiri, kamu bikin baru, tapi itu tetap dalam kerangka tradisi tertentu. Tidak bisa enggak. Orang tidak bisa mikir di luar itu. Bahkan agama sekalipun. Dalam agama itu kan banyak hal-hal yang abstrak, yang kamu tidak nyampe. Tapi kan kamu menangkap yang abstrak itu dalam konteks tradisi. Tradisi itu gaya, mode, alur berpikirmu, sesuai konteksmu. Mungkin dulu waktu kecil kamu membayangkan apa ya? Membayangkan Allah itu ada di atas, tinggi, besar, jenggoten, terus lihat ke bawah, terus gitu. Mungkin. Loh itu kan konteks tradisimu dulu. Zaman sekarang mungkin beda. Atau gambaranmu tentang surga, neraka waktu kecil kamu bayangkan, wah besok bisa minta permen sak kapoke misalnya. Nah, sekarang sudah besar, ngapain cuma minta permen? Yang lain lebih enak banyak kan gitu. Atau neraka, konstruksi neraka di kepalamu misalnya. Oh neraka itu Pak, di sana semua peralatan tukang ada Pak. Palu lu misalnya. Lu kan gambarmu kan itu, ada palu, ada gergaji, ada pokoknya lengkap Pak di sana. Itu kan kamu mikir kayak gitu, kontennya kan sesuai tradisimu hari ini kan. Bahkan surga yang ada di Al-Quran itu kan gambarannya sesuai tradisi lokal Arab zaman itu. Makanya surga di Al-Quran itu kan jannatin tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai mengalir. Itu tradisi Arab. Yo di sana padang pasir, air susah zaman itu. Kalau sekarang banyak. Coba orang Indonesia dipameri, besok kamu masuk surga, rumahmu deket sungai loh. Itu kan aduh Pak, kalau banjir gimana? Nah, iya kan? Kamu mesti nggak tertarik. Wah jangan ya gitulah Pak, ya jauh-jauh lah dari sungai, malah susah saya. Mesti gitu. Kenapa? Tradisi, caramu menangkap berbeda sama mereka zaman dulu. Orang tidak bisa keluar dari tradisinya. Kalau orang Arab dipameri yang tidak sesuai tradisinya, ya mereka tidak akan bisa paham. Pra-pemahaman mereka tidak nyambung dengan isinya ayat. Makanya binatang, tumbuhan, buah-buahannya Al-Quran itu kan ya juga versi Arab sesuai tradisi zaman itu. Binatangnya ya paling onta, keledai gitu kan. Kamu tidak akan ketemu bebek, kamu tidak akan ketemu ya buahnya watini wa zaitun. Nggak sesuai sama tradisimu. Apa Pak buah tin itu? Mbok coba demi buah kelengkeng dan buah rambutan misalnya.
Tradisi. Orang tidak bisa berpikir keluar dari tradisi. Yang kedua, kalau ada tradisi pasti ada otoritas yang punya kebenaran. Di kampus otoritas adalah para profesornya, mungkin guru besarnya. Ya yang tentang filsafat ya guru besar filsafat, yang tentang syariah ya guru besar syariah. Jadi kalau kamu mikir dalam tradisimu, itu referensinya adalah yang punya otoritas. Kalau bertentangan dengan otoritas, kamu akan dianggap lemah atau ekstrimnya ya salah. Baik otoritas orang maupun otoritas undang-undang atau otoritas teks. Dua itulah nanti yang akan mengontrol prasangka, pra-pemahaman. Jadi pemahamanmu tidak akan bisa keluar dari tradisi hidupmu selama ini. Dan di balik itu ada otoritas yang kamu ikuti dalam tradisi. Kamu bisa mikir kayak tadi itu kan karena ada penyangganya, yaitu otoritas. Sehingga kamu merasa benar dengan pra-pemahamanmu. Dan itu berada dalam konteks tradisi tertentu. Sepemberontak apapun kamu, saya pak, semua tatanan tak dobrak. Bebas aku merdeka mikir dewe, tidak bisa. Sak bebas-bebasmu kamu ikut gaya tertentu, modus tertentu, tradisi tertentu. Jadi di aspek ini tidak bisa orang bisa genuine sama sekali 100%. Tidak ada yang baru di bawah kayak syair itu, di bawah sinar matahari. Semuanya sudah pernah. Wis tahu kabeh. Tinggal kamu milih tradisi mana yang cocok sama kamu. Itu aja. Oke, jadi prasangka itu sifatnya niscaya. Gak bisa orang keluar dari sini. Kenapa kok sama-sama Islamnya ada yang ngamuan, ada yang sabar, ada yang lembek, ada yang tangguh? Karena masing-masing membawa pra-pemahamannya sendiri-sendiri. Nah, ini sekarang teori yang paling terkenal dari Gadamer. Namanya effective history. Sejarah keterpengaruhan atau sejarah pengaruh. Kamu yang tadi mikir dalam tradisi, isinya adalah apa sih yang terjadi dalam tradisi, Pak? Effective history, sejarah pengaruh. Jadi yang kamu pikir itu pasti pengaruh-pengaruh tarian-tarian dari sekelilingmu. Sampai lahir kamu yang ngamuan, kamu yang teliti, kamu yang gampang marah, kamu yang tidak gampang marah, itu pasti dialektik kamu sama lingkungan sekelilingmu. Kalau itu pemikiran, pasti itu dialektika sama pemikiran-pemikiran sekelilingmu. Itulah effective history, sejarah keterpengaruhan. Effective history ini, kalau kita ingin memahami sesuatu pakai hermeneutiknya Gadamer, inilah yang harus kita ungkap. Kalau orang mikirnya A, mikirnya B, itu hasil dialektika dengan apa saja sih? Itu effective history. Kok bisa lahir orang kayak Ahmad Dahlan melahirkan Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari melahirkan NU, A. Hasan melahirkan Persis, misalnya dalam Islam. Itu hasil dialektika dengan apa ya? Qurannya sama ya. Kira-kira teori yang lain, kelompok lain, tokoh yang mempengaruhi siapa saja, itu namanya sejarah pengaruh. Lah di Mekah gurunya sama, kembali ke Indonesia kok beda organisasinya. Itu pengaruh sosial, pengaruh ekonomi, atau ada guru yang lain, itu yang perlu ditelusuri. Jadi sejarah keterpengaruhan. Yo, kenapa Pak kok ditelusuri? Ya biar objektif dalam tanda petik. Meskipun objektivitas itu enggak ada, biar kamu bisa memahami secara lebih tepat. Effective history, sejarah keterpengaruhan. Apa saja sih isinya effective history itu?
Yang pertama, efektif history itu adalah isinya adalah kesadaran. Orang harus sadar, harus tahu ketersituasian. Itu kayak faktisitas tadi loh. Jadi bongkarlah situasi di mana orang hidup zaman itu. Kesadaran ketersituasian orang yang memahami. Kenapa kok bisa lahir kelompok A, kenapa kok bisa lahir kelompok B? Pasti itu karena dialektika dengan situasinya. Kenapa zaman Soeharto nggak lahir kelompok macam-macam kayak sekarang? Pasti situasi ikut bermain. Kejarlah itu. Ketersituasian, faktisitas. Itu lapis pertama dari efektif history. Cek kapan itu muncul. Kadang-kadang menentukan nilai. Misalnya ada buku hari ini yang isinya mencaci maki Soeharto misalnya. Kalau terbitnya hari ini buku yang mencaci maki Soeharto itu buku biasa-biasa aja. Di mana-mana sudah banyak orang mencaci maki Soeharto. Tapi kalau buku mencaci maki Soeharto itu ternyata terbitnya tahun 82. Oh, ini buku luar biasa. Tahun 80-an Soeharto jaya-jayanya. Jadi situasi hari ini dengan situasi tahun itu jauh berbeda. Kalau ada buku yang mendukung PKI kok tahun 80-an, ini buku dahsyat. Tapi kalau hari ini, biasa kayak tunggali. Mahasiswa semester 1 sudah ngomong itu hari ini. Tapi kalau tahun 80-an, enggak ada orang berani mendukung PKI. Situasi menentukan. Yang 80-an buku dahsyat, yang sekarang biasa-biasa aja. Kalau sekarang ada yang mengkritik Jokowi, itu lumayan luar biasa. Tapi besok kalau Jokowi sudah lengser, itu biasa sudah. Jadi itu nilai. Situasi menentukan pemikiran. Yang kedua, tradisinya. Kalau tadi kan sekelilingnya, sekarang tradisinya, modus berpikirnya orang ini apa sih? Gaya liberal kah? Gaya fundamentalis kah? Pengaruh aliran apakah? Nah itu dicek. Sunni kah? Syiah kah? Kejawen kah? Filsafat kah? Itu tradisi, itu pasti ikut bermain dalam sebuah pemahaman. Dia pasti membentuk pemikiran, pasti mempengaruhi. Makanya termasuk efektif history, sejarah keterpengaruhan. Coba cek tradisinya. Anak ini dari tradisi pesantren atau tradisi kos-kosan. Nah, itu membentuk berpikirnya. Oh iya kan, yang beda kan gayanya anak pesantren sama anak kos-kosan. Ya kamu ngerti sendiri. Mungkin kalau pesantren itu ada apa-apa yang keluarkan astagfirullah, subhanallah, mungkin gitu. Yang kayak kos-kosan ya kamu ngerti sendirilah. Nggak perlu dicontohin. Nah itu jadi tradisi menentukan. Yang ketiga, logika zaman. Logika zaman ini menentukan. Zaman ini yang sedang tren apa, itu pasti mempengaruhi. Entah pengaruh dalam aspek menerima atau pengaruh dalam aspek resisten melawan zamannya. Tapi kamu harus paham logika zamannya. Logika konteks zamannya. Hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang poligami? Hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang pacaran? Hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang kuliah dan seterusnya. Itu pasti dialektis dengan pemahaman dan pemikiran. Kalau zaman dulu tahun-tahun 70-an, 80-an, kalau ada cowok sama cewek pacaran, boncengan aja, pegangan gini, itu orang sekampung bisa rame. Sekarang mungkin zamannya sudah beda. Kok pacaran gak pegangan gini, justru orang kampung rame. Pacaran ora itu opo-opo misalnya. Loh kebalikannya, zamannya sudah beda. Logika zaman. Maka dengan logika kayak gini, dia pasti berpengaruh terhadap pemikiran. Entah pengaruh pro atau pengaruh kontra. Entah kamu jadi resisten atau menerima. Itu
anak zaman. Itu effective history. Yang keempat, refleksi. Orang mikir dirinya, bagaimana dia merefleksikan dirinya. Aku itu orang yang begini, aku itu orang yang begitu. Itu juga berpengaruh dalam pikiran. Gimana dia mengidentifikasi dirinya sendiri, refleksi atas sejarah keterpengaruhan dirinya sendiri. Ya kan? Aku mengidentifikasi diriku sebagai orang yang penyabar. Aku mengidentifikasi diriku, ini pasti berpengaruh terhadap cara dia berpikir. Menurutku aku itu cakep sekali kayak artis, meskipun aslinya mungkin jauh dari itu, tapi berpengaruh kan terhadap gayanya dia, gaya berpikirnya dia. Karena dia merasa kayak artis, mungkin kalau di luar dia merasa paling cakep, merasa kan gayanya wis beda. Dengan yang mungkin dia cakep tapi merasa aku itu biasa-biasa, kayaknya pasti juga beda. Yang merasa aku sudah ngerti filsafat sekarang, kayaknya mesti beda dengan yang aku nggak ngerti belas filsafat itu. Refleksi, identifikasi diri berpengaruh terhadap caramu berpikir. Jadi membongkar effective history, itu bongkarlah 4 lapisan itu. Itulah sejarah keterpengaruhan. Dan ini juga membuktikan bahwa tidak ada manusia yang bisa keluar dari sejarah. Setiap orang pasti historis. Makanya nanti kalau di Gadamer, kalau ada orang bilang kita harus agak menenggang dunia, keluar dari dunia untuk berpikir secara objektif, itu diketawain kalau Gadamer. Tidak bisa kamu keluar dari dunia itu. Kamu keluar dari tradisi itu tidak bisa. Kita lihat Pak, keluar dari dunia, kita lihat betapa dunia itu sementara. Tidak bisa. Ketika kamu mikir kayak gitu, itu sudah tradisi juga. Tidak ada pokoknya orang bisa keluar dari tradisi. Itulah tradisi-tradisinya Sufi kan, yang nyuruh refleksi, kontemplasi, muhasabah, seolah-olah orang disuruh keluar dari dunia, tapi sebenarnya itu masuk ke dunia yang baru, dunia yang lain, dunia Sufi, dunia tasawuf, dunia refleksi, mungkin dunia filsafat, tapi tetap itu bagian dari tradisi. Jadi orang tidak bisa keluar dari tradisi. Nah, ini teori selanjutnya yang juga terkenal, Wirkungsgeschichte, Fusion of Horizons. Dari semua paparan di atas, akhirnya bisa disimpulkan kalau versinya Gadamer, berarti proses pemahaman itu jenisnya bukan kok kita mendekati objeknya secara objektif dan tidak ikut main, tapi sebenarnya di situ terjadi dialektika, terjadi peleburan. Apa yang melebur? Yang baca dengan yang dibaca. Peleburan itulah nanti yang disebut fusion of horizons. Fusi itu melebur, horizon ya horizon. Horizon itu bisa diartikan perspektif, bisa diartikan pengetahuan, bisa diartikan kesadaran. Jangan salah, peleburan itu hasilnya bukan lenyapnya wawasan yang lama, tapi semakin luasnya wawasanmu, karena kamu tambah wawasan baru. Pra pemahaman tadi yang kamu pakai untuk memahami yang baru akan melahirkan ilmu baru, tapi pra pemahaman yang lama juga tetap ada, malah dia semakin luas. Makanya orang bilang, semakin banyak bacaanmu, semakin kamu akan merasa kecil. Kenapa? Ilmumu semakin meluas. Fusion of horizon. Di situ tak contohkan, kayak kamu dulu mungkin kecil baca Bobo apa, baca komik apa gitu ya, zaman kamu SD atau TK. Sekarang balenono. Sekarang ulangi kalau kamu pulang kampung, bacaan lagi Bobomu atau komikmu. Nanti kan rasanya sudah beda dibandingkan zaman kamu kecil. Kenapa? Horizonmu sudah luas. Gitu. Dulu waktu kecil kamu dibohongi, ada Superman, ada Batman, bisa terbang dan kamu percaya kan?
Oh itu ada bener Superman itu, pakai jubah, celana dalamnya di luar. Oh, itu. Dan kamu percaya itu. Sekarang kan nggak lagi. Ya seneng lihatnya tapi sudah nggak kayak dulu lagi sudah. Apalagi cerita Sinterklas, orang waktu Natal bagi-bagi hadiah kayak ya oh, tapi sekarang enggak. Dulu mungkin kamu lihat Dragon Ball, lihat Avatar, lihat apa itu kan, wah, seneng luar biasa. Sekarang biasa-biasa aja. Wawasanmu sudah luas, kamu horizonmu sudah luas. Fusion horizon itu kayak gini loh. Kalau saya baca Quran, itu berarti apa? Pemahamanku dibatasi oleh Al-Quran. Kandungan Quran yang luas itu terbatasi oleh aku. Maka hasil pemahamanku terhadap Quran itu nilainya tidak sama persis dengan Qurannya, juga tidak sama persis dengan aku. Dia sudah fusi. Al-Quran dibaca Imam Syafi'i, lahirlah madhab Syafi'i, itu fusi. Dibaca oleh Imam Malik, lahirlah madhab Maliki, itu fusi. Fusion of horizons. Jadi itu sudah tidak lagi Imam Malik dan Imam Syafi'i, tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i yang dibatasi oleh isinya Quran, dan Quran yang sudah versi Imam Malik dan versi Imam Syafi'i. Itu hasilnya fusi. Nanti mungkin Imam Syafi'i dibaca lagi oleh Ghazali misalnya, lahirlah Syafi'i versi Ghazali. Imam Ghazali dibaca oleh Imam Nawawi, nanti ya Ghazali versi Nawawi. Imam Nawawi dibaca oleh Hasyim Asy'ari, lahirlah NU. NU dibaca oleh Gus Dur, lahirlah NU versi Gus Dur. Gus Dur dibaca oleh pengagumnya, lahirlah ya Gus Durian dan non Gus Durian. Ya kan? Dan itu fusion, fusi luas kan akhirnya. Dan dari Quran satu aja dan Imam Syafi'i satu, lahir luas sekali. Semakin lama semakin luas, tidak semakin miskin tapi semakin kaya dan luas. Itulah fusion of horizon. Kalau di Gadamer kan gambarannya kalau kita naik ke gunung itu loh, semakin kita ke atas kan semakin luas horizonnya. Meskipun ya tetap ada batasnya. Oleh karena itu, menurut Gadamer, pemahaman itu bukan reproduksi makna, tapi produksi makna. Kenapa? Selalu lahir makna baru, hasil fusi antara yang baca dengan bacaannya. Hasil saling mempengaruhi. Jadi selalu ada produksi makna. Dari Quran dan Imam Asy'ari lahirlah mazhab Asy'ariyah. Asy'ariyah ini kan produksi baru. Asy'ariyah dibaca Ghazali, lahirlah Asy'ariyah yang Ghazalian. Ini kan produksi baru. Nanti bisa lahir NU dari Ahmad Dahlan, bisa melahirkan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah versi PAN dan versi yang bukan PAN. Nanti PAN yang versi Amin Rais dan yang bukan Amin Rais, kan gitu. Itu fusi-fusi produksi makna terus, dan akan terus begitu. Kamu misalnya, hari ini kita ngomong tentang Gadamer, yang kamu tangkap masing-masing tentang Gadamer, yang tak omongkan sama, tapi produksi maknamu, kamu menangkap masing-masing kepala kan beda-beda. Jadi malam ini lahir 30-40an tafsir tentang Gadamer. Itu pun Gadamer versiku. Mungkin yang dimaksud Gadamer beneran gak kayak gini, tapi ini sudah produksi makna baru hasil aku membaca Gadamer, yang terus tak kasih ke kamu. Kamu melahirkan makna baru juga. Mungkin besok kamu ajarin ke temanmu, atau kamu jadi guru, temanmu juga akan memproduksi makna baru juga. Ya kan? Penangkapannya beda-beda. Itulah maka penafsiran, pemahaman itu bukan reproduksi, bukan makna lama yang dilahirkan lagi kayak di Selayar Masyr itu, tapi sebenarnya makna baru itu. Terus menerus ada makna baru. Itu yang disebut fusion of horizon. Ya kan, ya sebanyak ini kan yang ditangkap beda-beda. Kadang-kadang ngaji hampir 2 jam kan yang ditangkap cuma 1 kalimat kamu kan. Itu yang kamu tulis di Facebook itu biasanya, 1 kalimat tok.
Ya wis iku tok sing dipahami. Itu diambil yang paling unik, ya wis kuwi tok. Nah, jadi ya ndak apa-apa, dapat satu kalimat itu untung luar biasa. Jadi proses pemahaman itu fusion of horizons, bukan reader yang datang ke teks terus mengulang makna teks. Jadi versinya Gadamer ndak ada wallahu a'lam bishawab. Ya Allah memang lebih tahu yang benar, tapi ya ini versi manusia sudah. Kamu nggak perlu takut-takut bilang ya kalau ada yang benar ini dari Allah, yang salah ini dari saya. Wis kabeh ya teko kowe. Salah dan benarnya dari kamu itu sudah. Itu produksi makna baru dan tanggung jawablah sendiri. Kadang-kadang kan orang bilang wallahu a'lam bishawab itu untuk lari dari tanggung jawab. Ya kan? Maksudnya kalau salah jangan disalahkan aku ya, salahkan yang sana aja. Allah lebih tahu mana yang benar, kan gitu. Ndak. Kalau di Gadamer ya tanggung jawabmu sendiri, itu hasil fusimu, produksi maknamu sendiri. Oke. Teori yang khas lagi dari Gadamer adalah tentang aplikasi. Ini yang unik. Selama ini orang memahami aplikasi itu ya setelah pemahaman. Saya baca, saya paham, baru saya aplikasikan, saya jalankan. Kalau di Gadamer enggak gitu. Aplikasi itu juga sebentuk proses memahami. Jadi misalnya ya, aku membaca bukunya Gadamer, itu juga proses pemahaman. Tapi ketika aku mengaplikasikan ini, sebenarnya ini juga aku sedang memahami Gadamer dengan cara mengajarkannya. Atau kamu juga sebenarnya sedang memahami agama dengan cara menjalankannya. Jadi aplikasi itu sejenis pemahaman juga. Jadi tidak ada dualitas pemahaman dan aplikasi. Setelah dipahami dijalankan, tidak. Ketika kamu menjalankan juga, kamu sedang menyerap wawasan baru dari perjalananmu. Kalau kamu baca kitab fikih, syarat-syarat sholat, rukun sholat, ABCD, iya itu memahami. Tapi begitu kamu sholat, kamu kan dapat juga banyak pemahaman baru dari sholatmu. Jadi aplikasi itu juga sejenis pemahaman. Tidak ada dualitas pemahaman dan aplikasi itu sendiri-sendiri. Kadang-kadang praktek sama yang dipahami di buku beda loh. Karena apa? Karena dua-duanya proses pemahaman sebenarnya. Misalnya kamu ngerti syarat dan rukunnya sholat. Begitu kamu sholat, kamu memahami sesuatu yang baru. Oh kayak gini ya, tenangnya sholat itu, khusyuknya sholat itu, kan gitu. Ada ilmu baru. Jadi kalau versi Gadamer ya enggak. Dengan ngajar kamu lebih kaya. Dengan saya ngomong kayak gini beda dengan saya cuma baca buku paham Gadamer. Begitu tak omongkan kan, kadang-kadang aku harus agak improv, agak ngantuk-ngantuk dikit nyari ilustrasi, ngomongnya ngalor ngidul. Tapi wawasan baru itu bagi saya. Kadang-kadang aku ya kaget, ngapain aku sampai ngomong gitu-gitu segala. Ada ilmu baru, wawasan baru yang tambah. Makanya ada yang bilang belajar paling bagus itu ngajar. Kalau nggak percaya cobalah. Dengan kamu ngajar, biasanya kamu lebih intens memahami sesuatunya. Maka di Gadamer enggak, jangan dibedakan dualitas pemahaman dan aplikasi. Aplikasi itu ya sama dengan proses memahami. Kalau kamu menjalankan sesuatu, saat itu juga sebenarnya kamu sedang belajar sesuatu dari yang kamu jalankan. Oleh karena itu, menurut Gadamer, hermeneutik itu ya tidak sekedar metode lah, tidak sekedar seni. Dia itu pengalaman. Maka ada istilah pengalaman hermeneutik di Gadamer. Jadi apa sih yang dimaksud pengalaman hermeneutik itu? Pengalaman kita memahami, baik dalam belajar atau memahami atau dalam praksis kehidupan nyata. Hidup kita total A sampai Z itu sebenarnya dari memahami ke memahami. Tidak ada yang tidak. Begitu kamu belok ke sini, set, masuk masjid,
memahami kan, ini sepeda diparkir di mana ya, di sana kosong, di sini kosong, kira-kira kalau pulang paling cepat tak taruh mana. Ini mikir main kan. Begitu masuk ke sini, mana yang sendenannya paling enak ya, kira-kira mikir kan, itu juga nyari memahami. Begitu mengalami ngaji, ini kok ngantuk banget ini, bicaranya nggak ngantuk ya, teh perlu ditambah apa enggak ya, apa nggak ada yang enggak. Sekali-sekali perhatikan isi pikiranmu. Lah sibuk terus, luar biasa. Dia enggak pernah diem. Waduh, ini sudah jamnya mau sampai jam 10 ini. Kos-kosan sudah dikunci belum ya? Mikir terus. Enggak pernah. Jadi ya mungkin kalau tidur baru istirahat, itu pun kadang-kadang juga kamu ngimpi aneh-aneh, jadi enggak sempat pikiranmu istirahat. Jadi enggak, pengalaman hermeneutik berarti hidup kita itu full hermeneutik sebenarnya. Tidak ada yang enggak hermeneutik. Bahkan praksis pun ternyata juga aktivitas memahami. Itu yang disebut pengalaman hermeneutik. Nah, ini yang mungkin sering kamu baca di buku-buku tentang Gadamer. Sebenarnya 4 itulah. Apa sih terus hasilnya pengalaman hermeneutik itu? Hasilnya pemahaman kita tiap hari itu hasilnya 4. Yang pertama Bildung, yang kedua sensus komunis, yang ketiga pertimbangan, yang keempat selera. Ya, ini lupa nggak tak tulis definisinya dikit-dikit. Bildung itu terjemahan padaran katanya dalam bahasa Indonesia nggak ada. Kalau di bahasa Jawa biasa kadang-kadang lebih kaya, tapi apa ya kira-kira Jawa nih? Kadang-kadang diterjemahkan bahasa Indonesia, kadang-kadang diterjemahkan pembentukan jalan pikiran. Apa tak kasih contoh gini deh, Bildung itu ya memang semacam pembentukan jalan pikiran. Kalau ada anak sejak kecil diajarin agama, bapaknya mungkin kiai, SD sudah, TK sudah di pondok, hafal Quran, SMP di pondok, SMA di pondok, nggak pernah lihat TV, nggak ngerti radio, baca koran aja haram misalnya. Itu kan sejak kecil sampai SMA, jalan pikirannya terbentuk seperti itu. Begitu dia masuk Jogja harus kuliah, wah dia bingung luar biasa. Temennya ada yang main komputer, ada yang nyetel TV, ya kan? Nggak cocok sama bildungnya dia, karena bagi bildungnya dia yang dilakukan temennya itu semuanya haram. Kalau dia naik bis kota, istighfar terus, astagfirullah. Ada orang naik cuma pakai rok mini, astagfirullah. Ada orang pacaran pegang-pegangan pangku-pangkuan, astagfirullah. Kenapa dia kayak gitu? Karena pikirannya dibentuk jadi kayak gitu. Bildung. Itulah Bildung. Tapi mungkin nanti itu semester 1, nanti semester 9. Selama 4 tahun itu dia mengalami proses pembudayaan yang berbeda. Ya kan? Ya kalau semula astagfirullah, begitu naik begitu ada ya rok mini, ya subhanallah, itu akhirnya Allahu Akbar, serbu. Ya, jadi itu bildung, pembudayaan, pembentukan jalan pikiran. Ada yang sebel luar biasa kalau ada temennya nggak tertib. Itu bisa ditelusuri bildungnya. Mungkin karena bapaknya militer, di rumah harus disiplin. Jam 4:30 pagi waktu subuh sempritan bunyi, prit, bangun subuh misalnya. Kalau nggak bangun tak siram. Dia terbentuk untuk disiplin. Lihat orang yang nggak disiplin, dia sebel luar biasa. Yang suka bersihan juga begitu. Atau yang cenderung nggak bersihan, lihat temannya bersihan juga sebel luar biasa. Kenapa? Itulah bildung. Apa? Semacam pembudayaan, pembentukan jalan pikiran.
Meskipun bahasa Indonesia pasnya ya agak susah, tapi gambarannya seperti itu. Anaknya profesor, sejak kecil akrab dengan buku, kebetulan IQ-nya tinggi, wis otomatis semua fasilitas ada, minat belajar, ya jadilah dia orang pinter. Ada fasilitasnya. Anaknya artis, bapaknya cakep, ibunya cakep, dilatih di kehidupan serba glamor, ya wis, sukseslah dia jadi artis. Anaknya orang miskin, bapaknya jelek, ibunya jelek, misalnya, lahirlah pas-pasan, ya wis, kemudian dididik dengan gaya orang tidak punya uang, ya lahirlah kayak gitu. Itu Bildung, pembudayaan. Pengalaman hermeneutisnya melahirkan pembudayaan seperti itu. Cara berpikir, cara berperilaku dikepung oleh tradisi dan otoritas yang membudayakannya jadi sosok A, apa sosok B, apa sosok C. Jadi pengalaman hermeneutik melahirkan Bildung, karakter, pembudayaan. Yang kedua, sensus komunis. Apa ya sensus bukan mensensus mana PKI mana ndak. Itu kalau di Inggris kan semacam common sense. Jadi rasa common sense itu kesepahaman bersama, semacam gak usah ditanyain lagi lah, orang sudah tahu semua, yang benar itu kayak gitu, yang baik itu kayak gitu. Common sense. Atau kalau ditarik agak panjang, semacam rasa sosial. Kalau ada anak kecil minta-minta di lampu merah, itu bagi yang biasanya ngasih. Kalau nggak ngasih dia nggak enak rasanya, karena dia biasanya ngasih sih, common sense-nya ala anak kecil masa nggak dikasih, kasihan. Itu common sense. Jadi lahirnya di tengah masyarakat, itu common sense. Itu muncul juga dari pengalaman hermeneutik. Pengalaman kamu berinteraksi dengan orang lain, mana yang dianggap biasa. Common sense itu pengetahuan biasa, semua orang juga sudah tahu. Yang benar kayak gitu, yang baik kayak gitu. Ya sifatnya selalu lokal, sesuai konteksnya masing-masing. Kayak di Jawa misalnya, kalau lewat depannya orang tua harus agak membungkuk dikit. Itu common sense sudah. Dicari dalilnya ya susah. Apa sih, kenapa sih ekspresi hormat kayak gitu? Ya tidak tahu, ya sepakatnya gitu. Kalau ngomong tidak boleh menatap matanya, dianggap jarak. Kalau di Jawa, tapi di luar negeri, di Barat kadang-kadang ya tertentu harus melihat matanya. Karena kalau kamu diajak ngomong matamu kemana-mana, ya dianggap tidak hormat. Beda kan common sense-nya. Dan yang kayak gitu didapatnya dari pengalaman hermeneutik, pengalamanmu hidup sehari-hari. Ya kamu sendiri ngerti lah. Terus yang ketiga, pertimbangan. Kalau pertimbangan ini agak kognitif sifatnya, bisa mix antara Bildung, sensus komunis ditambah akal, atau akal saja, atau pertimbangan itu kemampuan melahirkan alternatif-alternatif, kemungkinan-kemungkinan. Ya persis kayak bahasa Indonesia pertimbangan. Pertimbangan misalnya, kalau aku dapat nilai E, enaknya gimana ya? Ketemu dosennya sambil bawa salak 5 kilo, apa biar nilainya diganti, apa tawakal aja pada Allah, apa itu alternatif. Apa enaknya tak hacker aja internetnya biar nilainya berubah, apa itu kan alternatif. Ini namanya pertimbangan. Semakin pinter orang, semakin dia canggih daya pertimbangannya. Kenapa? Dia bisa melahirkan banyak alternatif. Begitu diputus pacar, orang yang daya pertimbangannya rendah mesti bingung. Aduh, ngapain lagi, ini dunia gelap, sudah tidak ada lagi kan, sudah nggak tahu mau apa, lebih baik mati saja kan gitu. Tapi yang pinter, begitu diputus pacarnya kan, oh ini diputus pacar ini, apa enaknya gimana ya, apa bunuh diri aja, apa kedukun aja, apa didekati lagi, apa cari yang lain aja, emangnya dia satu-satunya, apa banyak yang bisa ditampilkan. Itu loh. Ya kayak kamu ujian itu loh, kalau pas lagi sebutkan 5 ciri-ciri apa gitu, 1 dapat, 2 dapat.
Ini yang tiga apa ya tadi ya? Kalau mesti gitu kamu, berarti daya pertimbanganmu rendah. Caramu ngarang tidak canggih. Jadi ya pertimbangan itu. Jadi kemampuan menampilkan itu. Dan untuk dapat punya banyak pertimbangan kan kamu harus banyak referensi. Pengalaman hermeneutiknya harus kaya. Orang yang pengalaman gak kaya ya tidak bisa dia melahirkan banyak pertimbangan. Kamu tidak akan bisa diputus pacar sampai mikir ke dukun kalau kamu gak tahu bahwa ada dukun yang bisa melet. Nah itu pengalaman hermeneutik. Yang terakhir selera. Selera jangan salah juga dibentuk oleh pengalaman hermeneutik. Selera sangat subjektif memang, tapi jangan salah, itu tidak murni tiba-tiba kamu seneng. Itu dibentuk oleh pengalamanmu hermeneutik. Pak, saya itu Pak, meskipun sekarang uang saya banyak, tetap saya suka tempe Pak. Itu kalau ditelusuri itu mungkin pengalaman hermeneutik. Uangmu banyak selama ini kan baru hari ini uangmu banyak. Dulu-dulu gak punya uang, akhirnya makan tempe terus. Lama-lama jatuh cinta sama tempe. Jadi sekarang meskipun uangnya banyak, sudah terlanjur jatuh cinta sama tempe. Itu selera Bapak. Uang saya sudah banyak, tetap saya tempe. Iya enggak, itu selera. Makanya kadang-kadang ada yang suka dangdut kan, tapi malu-malu. Ya kan, kayaknya pakai headset goyang-goyang kayak lagu rap, padahal itu campur sari, Dedek Kempot. Dan kamu malu. Loh itu kalau ditelusuri di pengalamanmu, mungkin itu sebenarnya bentukan. Mungkin dulu kamu di kampung ya, orang tuamu kalau ada apa terus yang disetel campur sari. Atau kalau saya dulu zaman kecil di kampung, mesti yang diputer bangsane Nasi Daria, Oma Irama, sejenis itu kan. Itu kalau denger lagunya Oma Irama apa Nasi Daria itu kan gerengnya beda. Bukan urusan seneng lagunya, tapi kenangannya itu kan beda. Jadinya mau gak mau punya selera pada qasidah modern dan Oma Irama. Itu selera. Jadi selera yang subjektif itu sebenarnya juga hasil pengalaman hermeneutik loh. Jangan salah, dia tidak jatuh dari langit. Kamu telusuri apapun seleramu, termasuk kira-kira pasangan ideal cirimu kayak gimana, itu mesti sebenarnya ada historisitasnya, hasil pengalaman hermeneutisnya. Kadang-kadang kamu jujur, saya milih yang kayak ibu saya Pak. Ya karena pengalamanmu sama ibumu menyenangkan terus. Betul. Jadi itu selera. Jadi pengalaman hermeneutik melahirkan Bildung, sensus komunis, pertimbangan dan selera. Terakhir, lingkaran hermeneutik. Sebenarnya tak jelaskan tadi. Lingkaran hermeneutik itu berarti, kalau kalian baca Gadamer, lingkaran hermeneutik itu pemahaman itu melingkar terus. Tadi kan pra pemahaman, dipakai memahami sesuatu, terjadi fusion of horizon. Pra pemahamanku ketemu objek yang dipahami, lahirlah makna baru. Makna baru ini nanti kan aku tangkap dia akan jadi pra pemahaman baru untuk membaca yang baru lagi. Itu lingkaran hermeneutik. Nanti membaca yang baru, ada ilmu baru lagi, masuk koleksi lagi, dia memperkaya pra pemahaman, terus dipakai lagi dan terus itu. Jadi makanya tadi dibilang semakin lama wawasanmu semakin luas. Dengan model hermeneutik. Itu yang disebut lingkaran hermeneutik. Modelnya terus begitu, semakin lama semakin kaya. Islam semakin kaya semakin lama kan. Semakin lama semakin kaya. Dari Syafi'i terus turun jadi Ghazali, turun jadi Hasyim Asy'ari, turun jadi NU, turun jadi Gus Dur, turun jadi PKB, turun jadi PKB versi Muhaimin, turun jadi terus gitu. Semakin lama semakin luas. Itulah lingkaran hermeneutik. Gambarnya bisa kayak gini. Dari teks, terus teksnya dibaca, terus terjadi fusi of horizon. Hasilnya fusi itu teks yang baru, teks lagi, nanti dibaca lagi, ada fusi lagi, terus begitu. Itu yang disebut lingkaran hermeneutik. Memahami sesuatu dengan pemahaman, mengerti sesuatu dengan pengertian yang lama.
Itu yang disebut lingkaran hermeneutik. Nah, terakhir, semua yang tak jelaskan di depan tadi, medannya apa? Lapangannya cuma satu, yaitu bahasa. Ketika kamu mikir, medianya ya bahasa. Ketika kamu memahami sesuatu, medianya bahasa. Ketika terjadi fusion of horizon, kendaraannya ya bahasa. Tidak ada satupun yang keluar dari makhluk yang namanya bahasa. Makanya Gadamer punya dua ungkapan yang sangat terkenal. Nothing exists except through language. Tidak ada sesuatu itu exist, sesuatu itu ada, kecuali melalui bahasa. Apa sih bahasa itu? Being that can be understood is language. Apapun itu ada yang bisa dipahami, itulah bahasa. Kalau tidak ada bahasanya, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Coba aja. Kalau kamu nggak tahu ini apa, ya kamu tidak bisa mikirnya. Makanya selalu saya bilang, kalau di kampus, ayo, siapa bisa menyebut satu hal aja yang tidak ada bahasanya? Ya kan? Bingung mesti kan mahasiswa. Kenapa? Loh, begitu kamu sebut, itu bahasa. Tidak ada yang tidak bahasa. Kalau kamu mikir, coba kamu cek, apa sih janjani mikir itu? Itu juga main dengan kategori-kategori bahasa. Coba kamu cermati mikir. Diam sebentar ya, kira-kira 1 menit. Kamu perhatikan isi pikiranmu. Isinya kan mesti bahasa. Ya mungkin bunyinya, ngapain sih pakai diam sebentar? Ini emangnya diam sebentar disuruh, bunyi mesti. Itu kan bahasa semua. Kamu mikir misalnya, apa wis, kamu mikir ini sebentar lagi mesti selesai ini ngajinya. Lah itu kan kalimat, itu bahasa semua, tidak ada yang tidak bahasa. Begitu kamu mikir kan yang bermain kategori-kategori bahasa. Maka nothing exists except through language. Tidak ada tanpa bahasa itu tidak ada. Nanti disempurnakan oleh para filosof yang lain dalam tradisi filsafat bahasa. Tapi ini sebenarnya pengaruh kuat dari Heidegger, bahwa bahasa adalah rumahnya ada. Cuma dilengkapi oleh Gadamer bahwa nothing exists except through language, dan being that can be understood is language. Ya bahasa itu nggak harus ada tulisannya, nggak harus diucapkan, tapi ada bahasanya. Kalau gini, saya nggak usah ngomong, tapi gini, kamu kan langsung bisa baca. Oh, garuk-garuk kepala, kan gitu. Nabi Muhammad itu, begitu Jibril datang, tiba-tiba Jibril bilang Iqra. Itu Nabi Muhammad kan bingung, ini yang dibaca apa? Tulisannya nggak ada. Apa Jibril saat itu sedang iseng? Nggak ada tulisannya kok suruh baca, kan enggak. Maksudnya, lu baca nggak harus ada tulisannya. Baca realitas umatmu, baca realitas manusia hari ini, pahami lingkungan sekelilingmu, kan maksudnya itu. Jadi being that can be understood is language. Yang nggak bisa dipahami terus apa? Nggak ada bahasanya Pak. Yo, kamu nggak akan bisa memahami. Kalau nggak ada bahasanya, kamu nggak akan bisa memahami. Misalnya kamu nanti pulang, keluar, tiba-tiba ketemu ada bunderan kayak manusia, tapi kok hidungnya ada di dengkul, terus matanya ada di gegeran, kan kamu iki apa ya, bingung kan? Menganalisis nggak bisa. Kenapa? Mengenali aja nggak bisa, menyebut aja nggak bisa. Yang nggak bisa kamu tahu istilah bahasanya, nggak bisa. Tapi begitu kamu ketemu, wah, ini hantu Pak, siluman Pak, lo baru kamu bisa menganalisis, bisa menyikapi, bisa berpikir. Oh, kalau gitu aku lari Pak. Lah iya kan? Tapi selama kamu masih bingung, belum tahu ini apa, juga kamu kan masih apa ya, tapi begitu, wah hantu ini, nah, begitu kamu tahu itu hantu, ya kan? Kalau tapi kamu, ini lucu ini, beda kan? Kalau kamu sebut itu lucu kan, kamu nggak lari. Wah lucu ini, mungkin dibawa pulang. Wah hantu ini, kamu lari. Jadi jangan salah, bahasa menentukan. Jadi being that can be understood is
language. Oke? Gadamer selesai. Ya masih luas sih teorinya. Kalau kamu baca Truth and Method itu mau sampai kamu kenyang juga nggak paham-paham. Masih jelimet. Silahkan kalau mau memperdalam Truth and Method. Minggu depan kita ketemu tokoh selanjutnya, Paul Ricoeur. Kalau ada pertanyaan online aja ya, kirim di Facebook atau email. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Iyalah, enggak apa-apa lah. Ini dalam rangka kalau ada yang keliru nuntutnya ke sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.